kami sampaikan sudah memberi dampak yang sangat signifikan, terutama IP, kenaikan IP dari 1,05 menjadi 1,82 sampai 2 IP-nya. Rata-rata nasional ini kita lihat 1,55 sampai 1,6. Pak Pangdam, Pak Gubernur, inilah anak kita. Jadi pendekatannya adalah kesejahteraan. Kita lihat ini 500 miliar. Ini nanti menjadi 1,65 miliar. Dan 300% naik ke kesejahteraan. Dan ini mengalahkan rata-rata nasional. Kenapa? Di sini adalah ada air, kemudian tanah yang flat. Jadi ini yang membedakan. Kemudian kita menggunakan teknologi tinggi. Ada beberapa hal yang keunggulan komparatifnya di sini. Yang pertama lahannya flat, yang kedua adalah air tersedia. Nah kemudian ini kita menggunakan teknologi tinggi. Ini naik 300% ini luar biasa untuk masyarakat. Nah inilah kita di tanah Papua ini kita lakukan hal ini di seluruh tanah Papua. Nah ini kemarin untuk Papua 83.000. Yang Pak Pangdam tadi tanya ini, Pak Pangdam tanya itu adalah ini semua dan seluruh yang ada di Papua, kami daerah Papua, anggarannya saja kan anggarannya kami siapkan. Jadi tanah ini bangun semua kita bangunkan. Tapi ini kalau bisa, ini apa namanya? Kalau bisa ini lahan di airnya pompa. Operasi bisa 1 kali flight bisa untuk 4 hektar. Ya. Tapi gimana caranya? Gimana caranya membuat seperti itu? Itu cara tanamnya nanti. Oke, sudah kami atur. Mari kita hamparan ini lebih bagus dari kurik. Ini ya. Iya, hamparan ini tidak ada Berapa hektar? 4.000 hektar. Bisa enggak nanti kita panen di sini? Iya, dengan promosi. Tapi carikan yang PMAS, karena dia model presiden. Masuk di sini. Di mana tempatnya? Siapa yang tentukan bahwa PMAS mau dipanen presiden? Iya. Jadi nanti yang di sini itu PMAS, karena presiden melihat itu. Jadi teknologi yang paling baru. Oke, siap. Pak Kampung gimana cetak sawah di sini? Alhamdulillah, sukses Pak. Senang nggak? Menyalang terus, kami minta supaya kami warga masyarakat asli Marin di sini juga harus bisa terampil. Ya. Sama seperti saudara-saudara yang lain. Betul. Sudah berjalan, Bapak. Sudah. Ya. Kami dukung. Nanti kami tambah bantuannya nanti ya. Siap. Ya. Yang penting nanti terus menerus olah. Siap. Sekarang sudah tahu tanam padi, udah.
sudah panen. Ada yang sudah panen. Ada yang sudah panen. Nanti ini panen massal kan baru tahun ini kan? Iya. Nanti yang ke depan mungkin kami di kampung lokal dan minta untuk Bapak turunkan saya. iya. Di mana tempatnya nanti? Kampung Tambak. Iya. Tanah miring, Pak. Tanah miring ya. Coba berdua. Operasikan. Berdua. Nah, Berdua. Yo. Coba mundur. Udah, stop. Saya punya sendiri. Saya sudah dapat pendapatan. Bantuan dari pemerintah. Iya benar, gratis. Enam anaknya adalah anak saya sudah hidup. Nah teman-teman media, ini Pak siapa namanya? Pak Robin. Pak Robin ini alhamdulillah sudah bisa operasikan traktor dalam waktu sangat singkat dan lancar. Saya sama-sama di atas, cara bawanya halus. Kemudian anaknya ada berapa? 6 ya. Sudah ada sarjana. Jadi sarjana dari hasil pertanian. Dapat berapa Bapak? Satu biasanya kalau orang sewa atau apa? Belum, ini kan baru dapat. Oh baru dapat. Kalau pengalaman yang kemarin dia dapat 20 juta per bulan, tapi ini baru. Yang tahun lalu dia dapat 20 juta per bulan bersih. Tapi senang Bapak? Ya, senang. Senang ya. Jadi ini dipakai pulang, nggak jauh rumahnya. Saya tinggalnya di Urum. Jadi bawa pulang. Di mana disimpan traktornya nanti? Nanti di rumah. Oh di rumah, ya. Awalnya. Garam semua yang sudah oplah, jangan sampai ada nganggur. Ini biaya awalnya rata-rata 5. Apa? Tanahnya, biaya tanahnya. Kalau Wana berapa pH-nya? Siapa ke sana? Kalau warnanya sekitar, kalau ini Bapak 4,5 sampai 5 kalau yang waktu awal tahun yang dulu. Ya. Kalau sekarang mungkin ada perubahan juga kan, ada pengapuran. Kalau Wana? Ya warna itu. Kalau sini juga sama 4,5. Tapi Jadi- bukan tempat makan. Tapi kalau air rawa basuh Bapak itu udah 5,5. Ya. Jadi karena air tanah kan karena kemarau. Air yang ini yang ada di satu. Kita udah masuk. Bapak Menteri yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Merauke dan seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Secara khusus di bidang pertanian yang luar biasa, kami dapatkan atensi bagi seluruh petani kita di Kabupaten Merauke. Berdasarkan data-data yang kami miliki dan juga tentunya diketahui secara baik oleh Bapak Menteri bahwa lahan pertanian kita di Kabupaten Merauke sangat luas. Dari 4,6 juta hektar yang kami miliki, 1,2 juta hektar akan diusahakan untuk lahan pertanian yang produktif. Untuk itu Bapak Menteri di tahun yang lalu program cetak sawah rakyat
dan juga optimalisasi lahan dari cetak sawah yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dari 17.000 hektar sudah akan kita tanam. Di tahun lalu 3.000 hektar sudah ditanami dan syukur puji Tuhan tahun ini atensi Bapak Menteri melalui para jajaran kita akan meningkatkan luas tambah tanam dan juga kita akan meningkatkan jumlah produksi khususnya komoditi padi di Kabupaten Merauke. Bapak Menteri, saat ini Bapak Menteri berada di Kampung Waninggapkai, Distrik Semangga. Ini salah satu distrik yang memiliki lahan terluas untuk menyediakan lahan bagi pertanian di Kabupaten Merauke. Ada 12 distrik atau kecamatan di Kabupaten Merauke yang saat ini sedang melaksanakan cetak sawah rakyat, juga optimalisasi lahan, sehingga kalau kita kalkulasi, maka produksi pertanian kita di Kabupaten Merauke akan meningkat bukan hanya 100%, tetapi hingga 300%. Kita berikan pertanyaan kepada Menteri. Semuanya ini atas kerja keras. Yang pertama, kerja keras dari Bapak Menteri yang tentu saja kita apresiasi bagi kerja keras yang sudah ditunjukkan bagi bangsa dan negara, dan khususnya kita di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kerja keras juga oleh Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, dan seluruh jajaran yang telah memberikan atensi yang luar biasa bagi petani dan juga program yang luar biasa ini di Kabupaten Merauke. Terakhir Bapak Menteri, tentu saja kami merindukan arahan dari Bapak Menteri, dan bagi kami kalau di Papua orang berpandangan bahwa tanah ibarat mama. Tapi kami di Merauke tentu saja tidak menghilangkan itu. Mulai hari ini kita semua bertekad untuk mendukung program Bapak Menteri, program pemerintah Republik Indonesia, dan kita akan melaksanakan secara kontinu program ini untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, tetapi juga untuk mencapai target pemerintah Republik Indonesia menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin tadi kami lewat Bapak Menteri, kalau melihat luas tanam yang ada, ke depan kami mengusulkan kalau boleh diprogramkan untuk ada RNU di Kabupaten Merauke dan juga bed dryer, sehingga petani kita dapat meningkatkan produksi tetapi juga kualitas daripada hasil pertanian di Kabupaten Merauke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Bapak Menteri dan Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang senantiasa memberikan perhatian yang besar kepada kami di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, Bapak Menteri, saat ini kita berada di Kampung Waninggapkai. Ini adalah kampung trans, biasa kita sebut Semangga 3. Tapi tanah di sini ini tanah adat dari Kampung Urum yang ada di sini. Jadi kalau para petani asli Papua tadi itu warga Kampung Urum, Bapak Menteri. Terima kasih banyak kami sampaikan juga kepada para dirjen yang juga selalu hadir di tengah-tengah para petani bersama masyarakat, sehingga tadi pada saat presentasi dari Bapak Dirjen Lahan, ternyata dari 84.000 hektar cetak sawah yang sudah dilakukan di seluruh tanah Papua,
itu ternyata 48.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jadi lebih dari 50% cetak sawah yang dilakukan di seluruh tanah Papua itu ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Itu untuk cetak sawah, sedangkan untuk 2025 tuh optimalisasi lahan atau OPLA yang dilakukan sejak tahun 2024, 2025 dan 2026 di seluruh tanah Papua itu jumlahnya 54.000 hektar. Dan ternyata dari 54.000 hektar tersebut 53.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan. Jadi hampir 99% program optimalisasi lahan atau OPLA di tanah Papua itu berada di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian yang besar kepada kami. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah dan negara kepada Provinsi Papua Selatan secara khusus di Kabupaten Merauke akan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi produksi pangan, baik untuk kebutuhan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, bahkan kita bisa menjadi pengekspor beras di wilayah Papua maupun di wilayah Indonesia di masa yang akan datang. Kita siap untuk mendukung seluruh program-program pemerintah, mendukung seluruh proyek strategis nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat pagi, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai. Ini masih banyak nih. Masih ada 10 lembar. Atau mana suka bantuan atau disebut namanya satu-satu? Pilih bantuan atau disebut namanya satu-satu? Nah, kalau gitu permintaan Pak Bupati, Pak Dirut oke ya? Sini satu gudang ya? Iya, RMU lengkap. Satu gudang 3.500 ton ditambah RMU dan dryer, Pak. Oke. Jadi itulah bagusnya kalau menteri yang datang bisa putuskan di lapangan, tidak perlu kita rapatkan di Jakarta. Pak Bupati, ini usulan Pak Pangdam tadi, dan tadi Pak Pangdam baru mendarat. Terima kasih. Wah, enak makanannya, enak. Pak Pak Kodaeral juga enak makanannya. Kabin Pak Mentan dikasih yang terbaik. Buntutnya ada nggak gudang Pak? Oh iya. Langsung saya telepon Pak Dirut, jangan datang kalau tidak bawa bantuan. Ini penting. Jadi Pak Bupati, insya Allah dibangun ini tahun ya. Bangun ini tahun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bantuan total untuk Papua Selatan tahun 2026, ini aku baca jangan sampai salah, 1,3 triliun. Ada seluruh bantuan tadi. Nah, kami bangga begitu datang melihat operator adalah putra daerah Kurik, Semangga. Jadi kami bangga, Pak Gubernur, inilah tujuan kita, transfer teknologi ke putra putri terbaik daerah sini. Kemudian tadi yang menggunakan drone Pak Seli, ada Pak kepanjangannya tadi, Pak Seli. Selpius Gepse. Tadi aku dibisiki Pak Menteri, aku sudah beli mobil karena sudah kerja di sektor pertanian dan menggunakan teknologi. Tadi menggunakan drone. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan itu sejajar dengan Jepang, yang digunakan di Amerika, digunakan negara-negara lain, karena kami baru berkunjung dari sana. Jadi kemajuannya teknologinya sama.
menggunakan traktor, menggunakan drone menanam, menggunakan rice transplanter, menggunakan combine tadi, itu luar biasa. Dan kami jujur hari ini sangat bangga. Saya kelelahan, kami terbang tadi subuh. Kami terbang subuh ini non-stop keliling. Setelah mendampingi Bapak Presiden, menerima Presiden Belarus, dulu Rusia, 2 hari berturut-turut kami dampingi. Setelah dari stan langsung ke bandara terbang ke sini. Tapi hari ini lelah saya terbayar karena mendengar berita baik dari putra putri terbaik Maroke. Ini nanti alat digunakan dan tadi peningkatan IP. Ini bukan basa-basi. Tadi yang bercerita mereka. IP itu tingkat nasional. Itu 1,6, 1,7. Di Maroke itu 2. Artinya 2 kali tanam 1 tahun. Tapi kalau bisa dorong jadi 3 kali. Dulu produksinya 3 ton. Sekarang sudah ada 4 ton, 5 ton, ada 6 ton, ada 7 ton. Dan ini kemajuan, ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kemudian pendapatannya naik 3 kali lipat. Tadi Pak Bupati sampaikan 300%. Ini luar biasa. Ini luar biasa untuk masyarakat kita. Semua peralatan nanti adalah untuk masyarakat yang ada di sini. Kami senang yang bawa traktor tadi. Bawa traktor, saya sengaja naik ke traktor. Aku mau rasakan apa benar. Jangan-jangan baru tadi pagi diajari naik traktor. Saya katakan, kasih lurus. Kakak, kasih lurus ke depan. Lurus. Belok kiri, belok kanan. Mundur, maju. Dia lolos tes ujian tadi. Mana ada hadir tadi. Dan yang menarik adalah aku buka tasnya, saya buka tasnya, ada HP. Itu iPhone berapa tadi itu? HP. Jadi hidup Maroke. Jadi kalau saya bilang petani langsung jawab sejahtera. Karena ke depan insya Allah itu akan lebih baik. Kami ada simpan pendampingan di sini. Jadi sudah lengkap. Mulai tanam, pembibitan, tanam, panen, semua menggunakan teknologi tinggi. Terakhir ada dryer. Tadi Pak Pangdam luar biasa, Pak Kodairal juga luar biasa. Saya diberi kesempatan dulu. Tadi makan, ada rusa, enak banget. Beliau sudah tahu hobi saya. Ini cerdas ini, Pak Gubernur luar biasa cerdasnya. Ini mentan, ini kasih rusa. Aku dikasih ikan sebelah itu biasa. Banyak di Makassar itu di Sulsel. Rusa ini langka. Jadi saya tambah 3 kali setelah saya senang, dibisikin telinga, Pak, mana tahu ada gudang. Ya seadanya dengan dryer. Jadi nilainya gudang 1000 rusa. Tapi itulah kecerdasan Pak Gubernur dengan Pak Bupati. Ya Pak Bupati, Bapak memang top cerdas. Dan itu cara-caranya. Kita ini kolaborasi. Kita saling membesarkan. Jangan saling menghujat. Nggak ada orang berhasil itu saling menghujat. Nggak ada. Saya tidak temukan. Orang berhasil adalah gandengan tangan. Kita baku pelihara. Tumbuh bersama. Setuju? Setuju. Nah kalau aku mengatakan, saya mengatakan bertani, langsung jawab sejahtera. Bertani sejahtera. Bertani sejahtera. Masih mau naik sedikit. Itu baru 10% tambahan. Ini nanti benih. Benih, tolong ya. Benih ini ada bantuan dari pangan ya. Bisa ya? Tak beri bantuan di sini ya. Semua yang tanam. Sekarang kita sediakan 40 ton, Pak. 40 ton. Tambah lagi. Enggak, saya dengar dulu suaranya baru tambah. Ini uang rakyat, kami hanya pembantu Bapak Ibu. Kami orang Papua. Om saya, tante saya, kakek saya ada di Maroke, ada di Sorong, menyebar. Kita ini kolaborasi, kita saling membantu. Tahu Bapak Ibu, mau lihat bukti bahwa kita harus saling membantu. Tidak ada orang meninggal bisa jalan ke kuburan, gali kuburan sendiri dan dia kubur dirinya. Benar? Kita butuh kolaborasi. Ya.
Bertani. 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 Pak Bupati pintar. Belum kita minta masakannya enak. Ini masakan, saya ingat masakan nenek saya. Enak banget. Pak Gubernur pasti tahu, Pak Bupati tahu. Begitu saya makan, seakan saya berada di kampung halaman. Kami juga di puncak gunung dulu. Sini yang satu, 3, 4 tempat sini semua. Sabar ya, sabar. Karena kamu tadi sudah beli mobil, yang ketawa itu jangan disimpan di hati. Siap. Itu artinya Anda dicurigai, tapi jangan. Berbuat baik saja. Kami juga difitnah, dihina, enggak. Kami tetap maju demi rakyat Indonesia, demi rakyat Papua Selatan. Jadi sabar ya. Jadi istri baru 1. Ini Pak Pendeta lihat kita. Jadi baru 1 ya. Ada rencana enggak? Tidak ada. Kasih mic supaya orang tidak fitnah. 1 tetap 1 sampai liang lahat. Kecuali Tuhan mentakdirkan yang lain. Pak Pendeta. Jadi 1 tetap 1. Kecuali takdir berkata lain, begitu ya. Tos. Bapak sudah punya juga? Sudah. Bapak sudah? Baru calon. Inilah orang beruntung calon Anda. Dari sini juga ada di sini hadir. Tidak hadir ya. Mestinya tunjukkan ada di sini. Foto sama saya, salamnya Pak Menteri dipercepat. Sudah bisa gunakan drone? Sudah. Pendapatan sudah bagus. Meningkat. Ada sawah nggak? Siapa? Ada berapa hektar? Kalau kita di sana kurang lebih ada 50 hektar. Udah deh. Ini kaya raya lebih. Itu Pak kalau 50 sini saya tak kali-kalikan. Ada kalkulator nggak? Ini saya tak kali-kalikan pendapatannya supaya calon istrinya berbunga-bunga kalau dia lihat ini kamera. Ah, 50 hektar. Kalau 50 hektar itu karena sudah 2 kali tanam nggak apa-apa. Produksinya 5 ton berarti 10 ton. 10 ton kali 50 berarti 500 ton. 500 ton dikali 6.500.000. 6.500.000 berarti 300-an. 325 juta pendapatannya Bapak per 3 bulan. enggak, dia per tahun. Oh, per tahun. 300 juta bagi 12. 27. Tahu Bapak gajinya menteri? Coba tanya, berapa gajinya Pak Menteri? Capek sekali kerja. Coba tanya saya. Berapa gajinya? 19 juta. Bapak 20 juta. Jadi jangan lagi jadi pegawai ya. Jangan. Istrinya pegawai atau bukan? Calon istrinya? Masih kuliah. Apalagi bantuan sudah benar, ada pengiringan, apalagi bantuan. Ada yang mau bertanya enggak? Apa mau ditanya lagi? Sudah banyak bantuan, nggak ada lagi ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Nanti ini kita kembangkan, tolong Pak Gubernur, aku minta tolong 100.000 hektar ini. Sekarang pendapatannya kurang lebih mungkin berapa sekarang? 1 triliun ya, 1,3 triliun. 1,6 triliun pendapatannya ini tahun. Kalau ini dijaga dengan baik, saya hitung bisa 13 triliun nanti pendapatannya. Tapi syaratnya 3 kali tanam, kemudian produksinya 7 ton. Sekarang ada metode baru bisa 10 ton. Tapi udah 7 ton saja. Itu bisa menghasilkan 13 triliun per tahun. Ini tujuan pemerintah. Juga ada kelapa. Kemudian daerah saudara kita Papua Pegunungan kemarin, kemudian Papua Tengah minta ubi dan cangkul. Baik, pokoknya apa yang diminta, apa kesukaan mereka saudara-saudara kita. Ya, insya Allah 100.000 ini Pak Dirjen dikawal teknologinya. Setelah dia sudah ketagihan dolar 27 juta per bulan, saya yakin tidak disuruh tanam sendiri. Baru kita bergeser lagi tempat lain. Tapi 100.000 ini harus dikawal. Pak Dandim, aku titip Pak Dandim ya. Aku titip Pak Dandim, Pak Aster.
Izin, ikut di Kementan izin. Oh, Kementan. Kementan, siap. Mengawasi di mana? Siap. Siap. Udah, Pak. Siap. Ngerti, Pak ya? Siap. Perbaiki di sini. Siap. Kita tumbuh bersama, kolaborasi. Tolong kawal ini 100.000 hektar ditanami dengan baik dan prioritaskan saudara-saudara kita yang tinggal di sini. Ini saya ulangi lagi, 100.000 ini milik Bapak Ibu. Traktor ini milik Bapak Ibu. Semua alat yang kami kirim milik Bapak Ibu. Tidak ada di sini milik BUMN kecuali gudangnya yang kita siapkan. Itu nanti kalau Bapak produksi langsung dibeli. Dibeli menguntungkan, nggak boleh di bawah 6.500. Itu perintah Bapak Presiden. Itu perintah Bapak Presiden. Jadi slogan kita bertani, Bapak jawab sejahtera. Bertani, sejahtera. Bertani, sejahtera. Ya sudah bolehlah bantuan ditambah. Sekarang kan Om solar buat petani. apa? Om solar buat petani. SPBU. Oh, oke. Ada hadir dari Pertamina? Kenapa agak susah? Nanti Pak Dirjen langsung koordinasi, laporkan sebentar ya, sampaikan ini mumpul lagi bersemangat saudara kita. Tapi saya bahagia karena Bapak kesulitan solar. Artinya Bapak ini mau kerja keras. Kalau dulu dikirim solar tidak dipakai. Nah sekarang kekurangan solar. Saya bangga dengan kekurangan itu. Berarti Bapak mau kerja keras. Oke? Ada yang mau bertanya? Jangan dulu yang biar naik tangannya saja. A1, A2 sini, kakak. A3 sini. Sini. Pak Dirjen, tolong ditelepon sekarang ke Pertamina. Cari nomor teleponnya, telepon. Sini kakak. Ya, sini. Apa yang ditanyakan kakak? Saya lihat. Ini kecil tulisannya, jadi kacamata saya cari. Mana kacamata? Oh, ada. Sini kakak. Siapa namanya? Pascal Gepsi. Pak Pascal Gepsi. Pascal Gepsi. Oh, Gepsi semua. Oke. Yang terhormat Menteri Pertanian yang baik hati. 1. TR2 butuh pompa air. Besar kecil. Combine saudara tadi, pupuk, obat-obatan, pintu air, jalan tani belum ada ya? Satani ada. Hah? Jalan Satani kurang. Jalan Satani. Pompa. Yang Jalan Satani gimana? Ini Pak Pertamina, Pak. Pertamina dari mana? Dari Merauke, Pak. Merauke. Halo, Pak Samuel. Pagi Dinda minta tolong ya, petani lagi senang. Minta tolong tuh petani lagi senang nih tanam. Tolong dikasih kesempatan untuk solar untuk traktornya ya. Ini program PSN kita, program strategis ya. Oke, makasih Dinda ya. Beritahu yang SPB. Oke, makasih Dinda. Lapor ke atas saja. Yuk. Kami tidak lanjut. Jadi orang Pertamina bagus, langsung siap dilaksanakan. Sudah pompa Jalan Usaha Tani. Oke, saya sudah baca. Ini sama pertanyaannya. Yang lain apa? Langsung saja. Izin Bapak. Ada tambahan dari sini enggak? Perlu kami sampaikan Bapak, ini keluhan dan pesan kami. Apa tuh? Jalan Usaha Tani ini menjadi aktor penting untuk bagaimana caranya hasil pertanian ini bisa dikeluarkan. Oke. Terus yang kedua,
bos kafir sama jembatan. Apa? Bos kafir sama jembatan ini sangat perlu karena sehingga gorong-gorong ya gorong-gorong sama bos kafir bisa benar-benar ada yang baik sehingga hasil pertanian ini intinya itu pada air. Pertanyaanku, senang nggak dengan program ini? Senang, Bapak. Senang betul. Sangat betul, Bapak. Tidak ada yang beritahu bahwa pura-pura senang. Tidak, Bapak. Betul senang. Nah, oke. Nanti saya diskusi Pak Gubernur. Kalau jalan wisata ini gimana? Ada? Udah atur. Pokoknya bila perlu diriku pun saya serahkan demi Merauke. Oke. Oke. Ya, silakan. Satu-satu ya. Minta apa kakak? Minta apa? Kami dari BP Orsa dan Kampung Bokeh mengusulkan gorong-gorong pintu air. Ya, karena air garam berapa masuk di kampung. Mana BWS mana? BWS. Kami minta pintu air. Kakak siapa namanya? Bapak Ilyas Amemgoy. Pak Ilyas Amemgoy. pintu air. Itu enaknya kalau menteri datang. Selesaikan pintu air. Salaman di sana. Oke. Ini. Minta apa? Saya salam dulu Pak. Oh salam. Bisa peluk ya? Minta apa kakak? Baik, terima kasih. Saya mengucap terima kasih kepada Tuhan bahwa impian saya sudah tercapai hari ini. Dan saya berterima kasih untuk Bapak Menteri dan Bapak Presiden, Prabowo, semua baik semua. Saya dengar di media katanya Bapak ketua kelas. Bapak sudah lakukan, saya juga ketua kelas dari Kampung Gorong. Oh. Saya masih mau tambah lagi 2.000 hektar lagi, Pak. Oh 2.000 hektar? Iya, siap. Tapi nanti kalau ada marahi saya, Bapak beritahu dia ya. Bapak jangan marahi menteri, saya minta di sini. Aku tambah tapi dengan catatan, kalau ada yang marah-marah di medsos langsung Bapak bicara. Saya ketua kelas dari apa namanya? Kampung Gorong. Kampung Gorong. Ya. Jadi kalau ada yang mau bicara tentang Polbus, datang di rumah saya. Saya 24 jam di rumah. Tos. Coba. Saya senang. Ini saya baca dari tadi. Kalau tidur terus, Tuhan pun Angkat tangan. angkat tangan. Jadi ulangi. Jadi Anda Tuhan pun angkat. Ini bagus. Ini tolong difoto kamera. Dan saya baca ya. Saya ulangi. Kalau tidur terus, Tuhan pun. Belum seragam. Ini bantuan turun. Ini minta ya. Ini tidak rekayasa. Seluruh saudaraku, seluruh sebangsa setanah air, rakyat saudara kita di Papua Selatan ini yang meminta untuk bantuan cetak sawah. Bukan program dipaksakan. Kenapa? Empowering. Kita berdayakan. Itu milik rakyat semua. Yang dicetak ini milik Bapak semua. Tidak ada punya pemerintah. Kita ingin masyarakat tani sejahtera seluruh Indonesia. Kita ulangi ya. Saya ulangi, kalau saya bilang kalau tidur terus, you jawab Tuhan pun angkat tangan. Ini tulisannya ya. Saya balik boleh ya? Balik. Apa ada nggak? Ini balik agak jauh dikit, agak jauh, maju. Ini nih, rezeki memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Tapi ini kan kata-kata dari pendeta ya. Dari Islam tidak akan berubah nasib kalian kalau bukan kamu yang berubah sendiri. Sama kan? Sama. Einstein, kalau Einstein lain lagi. Definisi orang gila adalah
Dia tidak kerja, tidur, tapi mau hasil banyak. Nah, itu orang gila. Einstein yang bilang, bukan saya. Jadi sama semua, orang asing, orang. Ini menarik. Saya masih mau baca, saya tidak belum puas. Ini rezeki memang di tangan Tuhan, tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Pak Pendeta, ini luar biasa. Kalau dalam Islam, surah Ar-Ra'd ayat 11, tidak akan berubah nasibnya Merauke, Papua Selatan, kalau bukan Merauke, Papua Selatan yang merubah sendiri. Itu sama. Ya, kakak, beres. Itu buat program tahun depan. Kalau mau mulai tahun ini, itu Pak Dirjen berdiri, selesaikan. Saya senam pendekar. Ini kata bajunya ini, kalau ada beli satu lagi. Selesai. Beli satu ya kakak. Kita ada foto nggak? Pak Menteri, saya mau minta tolong lagi jalan yang tadi ini kalau bisa dicor tembus ke jalan sebelah dulu. Jadi begini, siapa namanya? Yohanes Yanggir. Pak Yohanes, doakan saya Menteri PU, aku cor. Dan sekarang masih Menteri Pertanian, kalau Menteri aku cor. Tapi Menteri PU disuruh dulu urusi yang bendungan-bendungan dengan bencana Aceh. Jadi begitu saya Menteri PU dilantik, ini saya bangun pertama ini. Oke, terima kasih. Makasih ya. Tapi cetak sawahnya yang 2000. Ya. Pak Gubernur kalau bisa tahun depan lagi, Pak Bupati. Yang penting Pak Bupati iya, Pak Pangdam, Daerah, Bupati, Pak Sulaiman setuju. Polisi aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Saya hadir adalah pelayannya Bapak, bukan saya bosnya Bapak. Kami hadir adalah melayani rakyat Indonesia. Itu pidato doa pendeta tadi. Ya, oke. Ada lagi? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat pagi. Pagi. Bapak, saya ini salah satu pemilik lahan di sini sama dengan berapa hektar? Saya. Ya 1.300 hektar itu. Itu 1.000 hektar berapa orang Pak yang punya? Kami ada 5 marga di sini. 5 marga berapa orang semua 1.000 hektar itu? Ya itu 1.000 hektar itu 100 orang ada, 200? Ya 100 orang ada. 200 orang ada. 200? Oh ini calon kaya raya semua. Bapak kalau saya pensiun siapa ya kalau lewat? Jangan beginilah, Bapak sudah merokok naik mobil langsung siapa ya? Oh itu Tuhan lagi tadi itu yang. Terima kasih Bapak, saya tidak tahu merokok. Terima kasih banyak sama Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri Pertanian. Ya kami di sini masih kekurangan giling padi yang kami harapkan pada ini. Sudah. Ya, tadi Pak Bupati sudah minta. Tadi kami pulahan dengan apa tadi? Pula. Oh masih punya lahan. Maksudnya masih mau cetak sawah. Tapi kalau ada meraih saya di TikTok, Bapak jawab ya, janji. Kalau beliau janji. Kalau tidur terus, Tuhan pun menyerah. Itu. Dan itu. Jadi iya, jadi masih minta, tidak ada yang suruh-suruh minta. Tidak. Bukan Pak Bupati suruh, Pak Dandi Pangda bukan. Tidak. Bapak senang kalau dicetakkan sawah, senang. Dikasih traktor. Senang. Oke, ini semua paduan suara. Dengar dulu. Ada tambahan. Jadi, oke boleh. Ada tambahan lagi. Yang kedua, ya BBM untuk kami punya relokasi ini. Ya BBM. Sudah tadi telepon, ya, sudah. Apalagi? Itu air sudah juga. Sudah, itu ya. tadi ini berdiri. Ya jalan juga. Pintu air. Jalan. Jalan sawah sudah juga. Ya sudah. Ya. Tinggal jalan yang mau diaspal. Nanti Menteri PU saya. Siap Bapak. Ya. Nah, apa lagi? Nanti dipikir lagi, nanti maju lagi. Ya, pokoknya mumpung ketemu menteri, pikir permintaan. Sini kakak. Terima kasih Bapak. Makasih. Nama saya Lucianus Gepse. Oh, Lucian. Oh, Gepse semua ya. Keluarga marga Gepse ya. Shalom. Siang semua. Saya dari Kampung Kumbe.
Desa Kemarin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Saya salah satu Ketua BP sekaligus Ketua Kelompok Tani. Ketua BP apa itu, Pak? BP 8. Apa itu? Itu Brigade Pangan. Wah, hebat. Brigade Pangan. Saya pikir kepala suku itu ada nama itu. Oke. Saya mau sampaikan kepada Bapak Menteri pada saat ini yang baik, siapa yang hari ini yang baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, berikut Bapak Menteri Pertanian. Puji Tuhan, dengan adanya bantuan tersebut, kami dari BP 8 sampai BP 7, BP 6, BP 10, kami adalah warga masyarakat asli Papua. Untuk Kumbe sendiri, cetak sawahnya kemarin 584 hektar. Terdiri dari 3 marga. Oleh karena itu, kami hadir pada saat ini, kami mohon kepada Bapak Menteri bahwa satu, jalan usaha tani, yang kedua, pintu-pintu air, ya, yang ketiga, perapian lahan ulang, karena 2025 kemarin, sejak lahan itu dibuka, pas terjadi banjir. Sehingga kami olah lahan itu tidak maksimal. Oke. Kalau boleh, kami mohon kepada Bapak Menteri di siang hari yang indah ini, lahan kami kalau boleh Bapak rapikan ulang. Oh ya. Karena ketika Bapak kasih bantuan kemarin 1 bulan kami pakai sudah patah-patah, yang kita luku kayu bukan tanah. Jadi kalau Bapak bukan tanah, yang kami olah kayu. Gitu Bapak Bupati, Bapak Gubernur. Jadi itu mohon bantuan kepada dari Bapak Menteri, mohon lahan kami di optimalkan kembali. Yang berikut, kami juga belum dapat seperti namek. Kalau kita bilang di bahasa sini namek itu sudah ada. Namek. Oh. Seperti namek saya yang dari Nasai, Bendu, kami di Kumbe juga belum dapat drone, terus gilingan padi. Oh ada nanti. Kalau gilingan padi nanti besar 1. Kalau boleh kami dibantu dengan itu. Itu saja mungkin dari Oke, makasih. Yang terakhir Bapak, kalau boleh kami ke Kumbe. Kita juga Kumbe sawah lebih 2.000 hektar. 2.000 hektar ya? Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Name. Ini sudah, tapi terima kasihnya tadi ada. Cuma perlu salaman dulu. Name, nanti pengeringan ada. Siapa kontraktornya itu? Oh, dilanjutkan. Diperbaiki kembali. Jadi kayu yang diolah. Kayu yang diolah, Pak. Bukan tanah. Itu yang kami alami, Bapak. Ini itu kalau saya dari kampung, saya dari pegunungan, itu apa adanya itu dibilang kayu yang diolah. Tapi mesti mending kalau dulu 5 tahun lalu, 10 tahun lalu kayu pun tidak ada diolah ya. Tidak. Paling digergaji, Pak. Digergaji. Kalau sekarang lumayan sudah diolah pakai traktor. Iya. Ya. Jadi tos name. Jadi terima kasih dulu. Sekarang sudah ada kayu yang diolah traktor, sudah lumayan. Kalau dulu digergaji. Gergaji gini kan. Name. Saya orang kampung sama-sama dari gunung. Jadi saya hafal semua. Oke. Perbaiki ya. Dilanjutkan ya. Sudah habis ya. Masih ada 1, singkat aja karena kalau hujan nih saya lihat mendung, susah terbang heli. Saya naik mobil 8 jam tuh nanti. Bisa saya kurangi tuh kalau saya naik mobil pulang berkurang semua bantuan ini karena belum saya tanda tangan. Apa name? Baik Pak. Tahu artinya name? Nama saya. Name apa itu? Namek saudara. Ketua BP. Oke, lanjut apa diminta?
Baik, mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden, serta Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, yang telah mendukung kami bertani Merauke. Yang selama ini kami mungkin hanya bisa tahu sebentar, tetapi dengan niat besar pemerintah untuk membangun negeri ini, kami, orang Madiun sangat berterima kasih. Mungkin Bapak, harapan saya ke depan sudah mungkin saudara disampaikan, mungkin untuk gabah basah, Pak. Kenapa? Karena selama ini juga di lapangan kami punya gabah juga hancur. Kalau lama disimpan basah, Oke. Nanti ada pengiringnya, ada. Ada. Oke, ada nanti. Name. Siap. Indah sekali ini negara kita. Ayo kita jaga persaudaraan ini. Kita dorong kesejahteraan sehingga kita tersenyum setiap saat. Jadi kalau terima kasih itu Pak, wah. Di sini juga ada begitu. Oh, bukan di sini. Kalau di sini terima kasih apa? Thank you. Kamu kepala dinas. Kalau terima kasih kalau name Nah, jawabnya apa? Nah, kalau terima kasih apa jawabnya? Kalau terima kasih apa bahasa daerah sini? Ada mata kita memberi disampaikan dengan isyarat bayi zakun. Artinya itu menyangkut arti. Ini yang pintar. Kalau tidur terus Tuhan pun angkat tangan sini. Mana ada topi saya tadi? Topi saya mana tadi? Mana topi saya? Ini. Oh, Menteri. Pak siapa namanya? Menteri itu apa Waningga Prai itu bahasa kami. Oh, kalau terima kasih apa? Terima kasih. Bayi zakun. Bisa juga arti banyak. Nih. Jadi kalau terima kasih apa? Terima kasih itu bahasa anunya. Siapa yang tahu? Apa? Baisakon. Ya, kalau saya bilang name Baisako. Name Jadi kalau you malas, Tuhan pun angkat tangan. Ini foto ini ya. Bagus ya kata-katanya. Bagus sekali. Ini balik. Oh, apa? Satu balik badan, satu. Udah. Belum. Masih ada mau foto. Ah, nih. Satu. Nih. Ini saya jujur terharu, tersentuh. Memang itu betul. Tidak berubah nasibmu kalau bukan kami yang bekerja keras. Nggak bisa menunggu nenek yang sudah dikubur 1000 tahun. Nggak mungkin dia bangun menasihati kalian. Ini perbanyak nih. Ini Pak Dirjen, kasihlah ini. Pokoknya kayak kalau tidur terus Tuhan. Tapi ada itu Pak Pendeta, itu benar. Kalau di Islam tidak akan berubah nasibnya suatu kaum kalau bukan dia dirinya sendiri merubah. Ini sama. Kamu tidur terus baru mau berubah nasib. Oke, ini bawa. Saya bangga dengan kata slogannya. Itu topi menteri. Simpan. Anaknya insya Allah nanti jadi konglomerat. Makasih. Oke, makasih ya foto bersama kita. Name. Apa jawabannya kalau name? Baisakon. Kayak ini asli enggak di sini? Ini Pak Ben mungkin lama merantau dengar datang traktor tiba-tiba pulang. Name? Saudara. Bukan. Jawabannya name? Baisakon. Jangan diajari. Name? Baisakon. Ah, sudah pintar. Kayaknya lama merantau ya? Enggak, Pak. Di sini? Orang asli sini, Pak. Enggak, maksud saya orang asli sini, tapi jangan sampai merantau 30 tahun, dengar ada traktor mau pulang, langsung pulang cepat, ini ada pembagian. Enggak ada, Pak. Enggak ada, memang di sini. Merantau dong, sawah, Pak. Oke.
Terima kasih. Ya Bapak Ibu, insya Allah kita kawal 100.000. Sekarang pendapatannya 1,3 triliun. Kita tingkatkan dulu 5 triliun. Mudah-mudahan 3 tahun dia menjadi 13 triliun. Kami tim di sini akan kawal bersama Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua Anggota DPR, Ketua DPRP, kemudian polisi, TNI. Kita gandengan tangan. Kita akan berhasil, kita angkat ini tanah Papua, khususnya Papua Selatan dan Merauke, menjadi masyarakatnya sejahtera, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan untuk jalan kami pintu air. Oh, pintu air. BWS, Dek, kamu aktif ya? Kamu aktif. Pak Bupati, kalau tadi selesai persoalan banget saya. Ini tahun depan saya tambah tidak salah. Saya senang. Jadi memang ada orang-orang luar. Oke. Saya sebagai kepala kampung. Udah. Senang nggak dibantu ini? Senang. Kemarin sudah berterima kasih di kementerian. Oh, yang mana? Oke. Kami dari BPOAP. Wah. BP meninggal payah saya. Senang ya bantuan gini. Lapor. Ya, gimana? Kami punya sawah di atas. Oh ya. Jadi 228 hektar. Terus? Bagaimana mau diolah? Kalau ada tunggakan. Oke. Bersih pun juga masih susah. Siap, Pak Menteri. Ya, tadi kita minta apa? Tetap saya temani. Daerah apa namanya? Distrik Tanah Miring. Tanah Miring. Ya. Ini nanti langsung perbaiki. Jadi saya Bu jaga terus. Saya bola balik sini. Kami juga bersemangat Bu. Ini senang. Jadi senang ya. Sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami berada di distrik Semangga dan insya Allah sebentar lagi ke Urik, Merauke, Papua Selatan. Alhamdulillah, program Bapak Presiden yang diperintahkan kami adalah cetak sawah itu milik rakyat, kemudian dengan alat mesin pertanian membuahkan hasil. Tadi Pak Bupati menyampaikan dalam pidatonya dan kami mengecek data, meningkat pendapatannya 300%. Inilah tujuan kita. Yang membuat kami bangga adalah putra asli di sini, Semangga, Merauke, sudah bisa menggunakan drone, nanam menggunakan drone, kemudian menggunakan alat dan membawa traktor sendiri. Kami lihat langsung. Jadi kami terharu dan kami bangga dengan putra-putri terbaik Merauke, Papua Selatan. Bisa meningkatkan kesejahteraannya sendiri dengan kita memberikan bantuan yaitu alat mesin pertanian dengan metode penanaman padi yang modern. Nah, jadi ada 102.000 hektar, kurang lebih 100.000 hektar. Sekarang penghasilannya 1,3 triliun. Potensi ke depan kalau ini karena ini baru mengolah lagi, baru cetak sawah lagi, itu potensinya bisa 13 triliun pendapatan ke depan. Dengan catatan 3 kali tanam produksi 7 ton. Dulu produksinya 3 ton, sekarang sudah ada 4 ton, 5 ton, ada 6 ton, ada 7 ton produksi per hektar. Nah, ini sangat membanggakan kita semua. Pemerintah atas perintah Bapak Presiden juga kita akan bangun permintaan Bupati tadi, Gubernur, Pangdam, Kodaeral juga meminta dibangunkan dryer dan gudang. Insya Allah kita bangun ini tahun. Pak, berarti lahan sawah yang dicetak itu jadi milik marga-marga yang... Semua lahan dicetak adalah milik rakyat, milik masyarakat putra daerah di Merauke, Papua Selatan ini. Begitu pula daerah Papua lainnya, Papua Barat Daya, Papua Tengah juga meminta cetak sawah. Itu milik rakyat semua. Ini tadi ada yang minta buat cetak sawah lagi ya Pak? Iya, tadi minta cetak sawah 2.000 hektar ya Pak Cek. Ada minta di Kampung Urung. Bahkan minta tambah.
Jadi tolong saudaraku, sahabatku, jangan diatasnamakan masyarakat di sini bahwa tidak setuju dengan kedatangan kegiatan cetak sawah, karena ternyata begitu kami hadir itu membuahkan hasil pendapatannya naik 300% dan malah bahkan meminta lagi cetak sawah. Insya Allah tahun ini kami bantu sebagian Pacea, tetap nanti dilanjutkan tahun depan. Untuk POM yang buat petani itu gimana? SPBU yang buat petani tadi kan telepon sama Kami langsung sudah telepon tadi, justru kekurangan solar, minta tambah solar. Dan kami bahagia karena kekurangan solar. Artinya kerja keras kan? Nah, kami telepon langsung Pertamina, mereka sudah setuju untuk menambah kuotanya. Jadi tidak ada masalah. Koordinasi kami dengan Menteri SDM Pak Balil di Rut Pertamina sangat baik. Pak Menteri, katanya ada rencana besok Presiden ke Wanom, apakah itu betul? Enggak. Nanti rencana insya Allah panen. Kita tanam sekarang, nanti mudah-mudahan beliau punya waktu. Panen bersama karena masyarakat Maroke menikmati program prioritas Bapak Presiden. Realisasi di sana seperti apa Pak Menteri? Di sana kita baru mulai tanam. Rencana insya Allah besok kita tanam 1.000 hektar. Mudah-mudahan ke depan juga bisa panen. Nah, tetapi kita prioritaskan di sini 100.000. Oplanya 58.000, cetak sawahnya 48.000 khusus untuk Papua Selatan, dan itu sudah ditanami sebagian besar. Terkait gudang Bulog Pak untuk pasca produksi itu gimana Pak? Gudang Bulog dibangun ini tahun. Kira-kira nanti kapasitasnya berapa Pak yang akan dibangun? Itu tadi penyampaiannya bahwa 3.000 ton, mungkin bisa 5.000 ton. Jadi besar. Sangat. Ada dryer dan sebagainya? Lengkap, satu paket. Pak, tadi kan ada sejumlah alsintan yang diserahkan kepada petani sini Pak. Nanti itu akan ada pengawalan dari Kementerian Pertanian Pak? Dikawal sampai betul-betul mahir. Seperti tadi sudah bisa membawa traktor. Bayangkan saudara kita penduduk lokal sini bisa menggunakan drone. Itu luar biasa peningkatannya. Artinya apa? Teknologi yang canggih itu yang digunakan oleh petani Amerika, petani Jepang, dan petani China itu digunakan di Maroke ini. Oke. Terima kasih banyak Pak. Kemarin Belarus juga mau memberi bantuan pupuk sama alat mesin pertanian. Ya, kita kerjasama. Jadi ada bahan baku untuk TSP, potas. Kemudian kami juga bantuan alat kerjasama alat mesin pertanian, dan kita juga diberi peluang ekspor CPO 14.000 ton. Kemudian coklat itu per bulan per tahun 120.000 ton. Pupuknya berapa banyak Pak? Ya. Pupuknya berapa banyak yang diberikan? Apanya? Pupuknya Pak. Oh, ini adalah bisnis itu antara Pupuk Indonesia. Pak, itu yang Pupuk Indonesia punya saham di tambang di sana itu ya Pak? Mudah-mudahan cepat, dan itu target kita. Katanya mau pasok daging dan susu juga ya Pak? Iya, bagus. Harga kualitasnya bagus. Nanti tergantung, untuk pertama dia 30.000 ton karena harganya bagus, murah, dan kualitasnya bagus.